Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ayyuhal ummahat wa akhawati a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hambanya itu adalah sejauh dan seluas dan sedalam hamba Allah mengenal agama Allah dan diberi ilmu nafi' wal amalus soleh. Dan itu tidak hanya khusus kaum laki-laki. Ilmu nafi' dan perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar memohon kepada Allah tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah ya Rabbku tambahkan bagiku ilmu. Walaupun itu khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun juga untuk umatnya. Ketika bicara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak khusus kaum laki-laki. Artinya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat mencakup laki dan perempuan. Kapan seorang hamba Allah itu dikatakan mulia di sisi Allah dan derajatnya tinggi di sisi Allah? Ketika diberi oleh Allah al-ilmun nafi' wal amalus soleh. Ayat atau hadis selama tidak ada pengkhususan untuk laki-laki, maka berlaku untuk kaum wanita. Demikian Rasulullah sebutkan an-nisa syaqaiqur rijal. Kaum laki-laki itu saudara kandung laki-laki, artinya hukum yang dibebankan kepada kaum laki-laki, keadaan yang ada pada kaum laki-laki, kemuliaan yang ada pada kaum laki-laki, dan derajat tinggi di sisi Allah yang ada pada laki-laki sama pada wanita juga, selama tidak ada pengkhususan. Contoh yang mudah, yang ma'ruf inda a'immatis sunnah wa inda salaf kama dalla alaihi nususul wahyain, sebagaimana yang dicontohkan dan disebutkan dalam Al-Quran, nusus wahyain, Al-Quran dan Sunnah. Sholat berjamaah di masjid jelas bin nas hadits as-sahih min Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kewajiban itu untuk kaum laki-laki dan wanita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan secara nas afdolnya di rumah dan di kamarnya. Nah, selama tidak ada pengkhususan, berlaku umum. Demikian pula menuntut ilmu syar'i. Itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan juga muslimat. Nah, siapapun dari kalangan kaum wanita, ummahat, akhwat, mereka menuntut ilmu syar'i tentunya dengan cara yang syar'i dalam menuntut ilmu, karena wanita yang tidak boleh rihlah talabul ilm tanpa mahram,
beda dengan laki-laki. Walhasil cara yang ditempuh, yang dilakukan oleh kaum wanita dalam lingkup syar'i, dalam ranah syar'i, dalam koridor syar'i, maka hukum wajib tidak gugur bagi kaum wanita. Dan kemuliaan pun juga di sisi Allah tidak berubah. Siapapun dia, ketika diberi ilmu oleh Allah, al-ilmu nafi' dan beramal soleh, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, demikian pentingnya ilmu din bagi kita secara umum dan juga kaum wanita. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menyampaikan, fakama annal ghaitha, kata beliau, yuhyil bilad al-mayyit, fakadha ulum ad-din, fakadha ulum ad-din tuhyil qalba al-mayyit. Sebagaimana al-ghaith, hujan yang Allah turunkan dari langit itu menghidupkan sebuah negeri yang gersang, negeri yang kering, negeri yang mati, seperti itu juga ilmu din, ilmu agama Allah pun juga menghidupkan kolbu yang mati, kolbu yang keras. Berarti di sini tidak hanya berlaku untuk kaum laki-laki. Hidupnya kolbu itu tidak hanya laki-laki, sebagaimana matinya kolbu tidak hanya laki-laki. Sejauh, sebesar, seluas ilmu din yang diberi oleh Allah kepada hambanya, laki maupun wanita, sejauh, seluas itulah kolbunya dia hidup. Makanya hal ini mesti kita perjuangkan. Kalau kita boleh berbicara sejenak, kenapa asatidzah kita di negeri kita itu semangat untuk menghasung dan mengawal putri-putrinya tholabul ilm? Karena kita berhusnudzon, asatidzah paham tentang keutamaannya tholabul ilm, paham tentang kemuliaannya orang yang diberi ilmu oleh Allah, paham tentang kehormatan seorang wanita pun juga ada pada ilmunya dan kewibawaannya. Nah, sehingga tidak ada satupun dari kalangan asatidzah yang menterbengkalaikan, yang abai sengaja untuk menjadikan wanita tidak menuntut ilmu. Nah, ini penting. Namun di sana tentunya karena wanita sekupnya tidak seperti kaum laki-laki, maka semua aktivitas, semua kegiatan, semua program mesti ada bimbingan syar'i yang terkadang boleh bagi kaum laki-laki, tidak boleh bagi kaum wanita. Sebagaimana yang tadi disebutkan untuk safar al-yaum wal laila, atau safar yang dikenal safar menurut ada dalam syar'i, itu tidak halal bagi seorang wanita illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Laki-laki tidak ada itu, tidak ada persyaratan. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu naam bahwa ulama besar di negeri Saudi seperti Syekh Aman Al-Jami rahimahullah punya putri alimah, syaikhah, yang sampai detik ini yang kita tahu memberikan durus, memberikan nasihat,
arahan taklim itu di Masjid Quba di Madinah, khusus kaum wanita. Nah, ini salah satu contoh di zaman sekarang. Wa illa yang jauh lebih mulia adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini sepakat para ruwatul hadis, para ulama hadis, bahwa wanita atau sahabiat atau sosok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu paling banyak dari kalangan kaum wanita yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup bagi kita beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha sebagai syahid bahwa betapa mulianya seorang wanita yang alimah seperti beliau. Demikian pula bagaimana para akhwat, para ummahat ketika musim haji, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun juga ada di Mina, pada berdatangan di berbagai penjuru dunia yang haji, datang ke beliau untuk minta fatwa, untuk minta nasihat, bimbingan, arahan terhadap tentang ilmu din. Nah, makanya akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini penting bagi kita agar kita tidak memandang sebelah mata tentang kondisi kaum wanita, tentang kondisi akhwat kita, tentang para ummahat dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu, dalam berbagi faedah ilmiah, sekaligus dalam bertetangga, dalam bermuamalah. Jadikan para akhwat salafiyah, jadikan para ummahat salafiyah itu suri tauladan terhadap kaum wanita yang lain. Naam, terdepan dalam menerapkan sunnah, terdepan dalam bermuamalah dalam bingkai sunnah, terdepan dalam memberikan kontribusi ilmu din, ilmu agama Allah kepada kaum muslimat, terdepan dalam berakhlakul karimah terhadap muslimat yang lain, terdepan dalam menjalankan sunnah, terdepan dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, hal itu bukan aib, justru kemuliaan. Di samping kemuliaan bagi dirinya ketika ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk mengharumkan dakwah. Karena mau tidak mau, apapun alasan dan apapun kondisinya, namanya akhwat salafiyah, ummahat salafiyah, itu identiknya dengan dakwah. Ketika memberikan terbaik dirinya kepada Allah terkhusus, kemudian kepada suaminya, kemudian kepada tetangganya, kemudian pada kaum muslimat yang lain, akhwat yang lain, umat yang lain, maka sejauh itulah kemuliaan yang ada pada dirinya. Sejauh itulah dia termasuk punya andil dalam membela dan dalam memberikan contoh dakwah ahlus sunnah. Sebagaimana na'udzubillah min dzalik, tentunya ketika ada akhwat, na'udzubillah tentunya dari awal sudah saya bilang a'udzubillah, itu akhlaknya buruk, perangainya buruk, muamalahnya buruk,
Demikian pula cara bertetangga buruk, di samping menjatuhkan dan merendahkan dirinya, secara otomatis mencoreng sunnah. Oleh karena itu, hadis yang Rasul sebutkan dalam Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nafi' bin Abdul Harith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'i al maskanul wasi' wal jarus solih wal markabul hani. Nah, di dalam hadis ini wadih bahwa Rasul menyebutkan di antara kebahagiaan seorang hamba ketika diberi oleh Allah yaitu maskanul wasi, tempat tinggal, rumah yang luas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama ini Rasul sebutkan rumah yang luas, maskan al-wasi. Luas itu ada dua makna. Makna hissi dan makna maknawi. Yang itu merupakan sumber kebahagiaan bagi seorang hamba atau ciri tanda kebahagiaan seorang hamba ketika diberi oleh Allah rizki rumah yang luas. Secara hissi, naam, rumah luas, naam, lapang, rumah itu lapang fisiknya, luas fisiknya, sesuai dengan kebutuhan, tidak tabdzir, tidak mubadzir, melampaui batas, tidak pula ada unsur bermegah-megahan, saingan, dan melampaui batas-batasan syar'i. Tidak demikian pula luas secara fisik, karena ada hajah. Apa hajah itu? Misalnya ketika ada tamu bisa bermalam di situ, ketika ada perkumpulan rapat atau ta'lim bisa di situ, ketika ada hal-hal yang darurat yang bisa kita tempatkan di situ, bisa karena luasnya rumah. Itu secara hissi, secara zahir. Makna maskanul wasi secara maknawi adalah rumah yang wasi, yang luas, lapang ketika diisi amalan-amalan ibadah kepada Allah. Kaum laki-laki misalnya salat sunnahnya afdolnya di rumah. Afdolnya di rumah, bukan tidak boleh di masjid. Di rumah lebih afdol. Sebaik-baik salat, naam, kaum laki-laki setelah fardu adalah salat sunnah, yaitu di rumah. Nah, dibacakan Al-Quran di rumah tersebut, zikir kepada Allah, hidup dengan ibadah, hidup dengan zikir, hidup dengan qiraatul Quran. Itu maskanul wasi, rumah yang lapang, yang luas secara maknawi. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, di antara tanda dari tanda kebahagiaan seseorang hamba Allah, wal jarus soleh, tetangga yang soleh. Ini masalah tersendiri, hukum tersendiri. Artinya tetangga yang soleh itu tidak khusus laki-laki, wanita pun juga bagian dari tetangga. Namanya tetangga adalah sebuah keluarga atau
kaum muslimin atau muslimat yang hidup berdampingan dengan kita, itu tetangga. Nah, tentu secara fitrah apalagi syar'i, ketika Allah memberikan bagi kita tetangga yang soleh, maka kita ikut tentram, kita ikut bahagia. Naam, dan itu tidak mungkin dipungkiri. Serendah apapun ilmu seorang muslim atau muslimah ketika dihadapkan dua perkara, dihadapkan dua perkara, suruh milih, kau memilih tetangga yang buruk akhlaknya atau yang soleh yang baik akhlaknya, secara serta-merta dia akan memilih yang baik akhlaknya. Secara otomatis dia akan memilih akhlak yang baik, orang yang soleh. Masing-masing kita akan membayangkan, secara otomatis dia terbayang apa kira-kira yang terjadi, keruwetan, kekacauan, kegundah-gulanaan, kesedihan ketika ada tetangga yang buruk akhlaknya, tetangga yang tidak soleh, kerjaannya mengganggu, kerjaannya menyakiti tetangganya, kerjaannya terus memprovokator. Siapa yang ridho, siapa yang senang, siapa yang bahagia? Gak ada. Nah, hal ini berbanding terbalik ketika diberi oleh Allah al-jarus soleh, tetangga yang soleh, yang beradab, berakhlak mulia, tolong menolong, saling menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar secara syar'i, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Itu semua secara fitrah akan diterima dengan baik, apalagi secara syar'i. La ahlus sunnah salafiyah ini harus terdepan dalam memberikan uswah, yaitu menjadi tetangga yang solih dan solihah, yang tidak mengganggu tetangganya, yang suka menolong tetangganya, yang berbuat baik kepada tetangganya, yang menunaikan hak-hak tetangganya secara syar'i maupun secara akal sehat. Oleh karena itu maka sebenarnya para ummahat, para akhwat itu memiliki andil, porsi dalam syariat untuk berdakwah secara hal. Ketika akhlak ummahat kita, ketika akhlak akhwat kita baik, di bawah naungan syar'i, di bawah bimbingan sunnah dalam bermuamalah dengan tetangganya kaum muslimat yang lain, maka secara otomatis dia telah berdakwah, secara otomatis dia telah memberikan contoh yang baik, secara otomatis dia telah mengajak kepada ahlus sunnah, kepada sesuatu yang syar'i, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, di antara tanda dari kebahagiaan seorang hamba, al-markabul hani, diberi oleh rezeki kendaraan yang nyaman. Markabun hani, tentu secara ringkas, markabul hani, kendaraan yang nyaman, kendaraan yang tidak mengganggu pemiliknya yang mengendarai, kendaraan yang baik dan mudah dikendarai, kendaraan yang dengan itu bisa beraktivitas lebih cepat, lebih baik
untuk berbuat, beramal kebajikan, tolabul ilm di tempat yang harus dia menggunakan kendaraan. Naam, bagi kaum laki-laki tentunya. Naam, kemudian untuk membantu orang lain dengan kendaraan tersebut, untuk mengangkut dagangan dia, silakan untuk perkara yang mubah. Dan hal-hal kebaikan yang lain yang itu menjadi bahagia dia dengan adanya markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali bahwa 3 kondisi ini, maskanul wasi dengan makna tadi yang sudah dipaparkan, jarus soleh, tetangga yang soleh tadi yang sudah diterangkan, markabul hani, kendaraan yang nyaman sudah diterangkan. Ini semua min wasail allati tu'inul mu'min al-wa'i ala fi'li ta'ah wa tarkil ma'asi wal istighna anin nas. Kata beliau, ketahuilah wahai seorang muslim bahwa 3 perkara ini adalah wasilah, sarana untuk membantu seorang mukmin yang cerdas, mukmin yang baik, mukmin yang peka untuk menjalankan taat kepada Allah. Maskanul wasi, jadikan rumah yang luas itu dengan 2 makna tadi untuk sarana taat kepada Allah. Jarus soleh, tetangga yang soleh, jadikan naam tetangga yang soleh itu sarana untuk taat kepada Allah. Markabul hani, kendaraan yang nyaman, jadikan itu sarana untuk amalan taat kepada Allah. Secara otomatis tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighna anin nas, tidak berharap dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Wa man yastaghni yughnihillah, orang yang merasa cukup atas pemberian Allah dan dia tidak mau menjangkau dan menjamah hal-hal yang haram, Allah akan cukupkan bagi dia. Nah, di sini penting. Kenapa anak katakan penting? Terkadang namanya kaum wanita, secara umum kita bicara, itu sering kita mendengar, semoga tidak terjadi pada akhwat salafiyah, kepada ummahat salafiyah, ketika melihat perabotan tetangganya bagus, dia tergoda. Ketika melihat alat-alat komunikasi transportasinya tetangganya bagus, dia tergoda. Walhasil silau dengan apa yang dimiliki tetangga. Nah, yang seperti inilah yang sangat dibutuhkan, yaitu al-maskanul wasi wal jarus soleh wal markabul hani. Sehingga akhwat kita, ummahat kita itu betul-betul qanaah. Masih banyak amalan yang mengangkat derajatnya dia di sisi Allah yang harus dia kerjakan. Masih banyak kewajiban yang Allah wajibkan kepada para ummahat untuk dia amalkan demi kemuliaan dia dunia akhiratnya. Masih banyak. Dan demi kebaikan ketentraman rumah tangga masih banyak yang harus dia tunaikan. Sibuk dengan itu sudah cukup waktu, nggak ada lagi 24 jam habis bagi para ummahat. Makanya di dunia ini Ahlus Sunnah meyakini menurut ayat dan hadits-hadits yang sahih tentunya, bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin,
tidaklah beruntung kaum yang dipimpin oleh wanita, apakah itu negara, RT, RW, dan seterusnya. Di rumah tangga pun juga seperti itu. Rumah tangga yang terdiri, yang Allah karuniai anak tentunya, rezeki anak, suami, istri, dan anak, tetap pemimpin tertingginya adalah sang suami. Sekalipun lebih muda usianya misalnya, tetap pemimpin rumah tangga yang sah dan benar secara syar'i adalah kaum laki-laki, yang Allah tegaskan ar-rijalu qawwamnu 'alan nisa. Nah, akan menjadi fitnah dan akan menjadi bibit kekacauan kalau dibalik. Yang mimpin rumah tangga adalah wanita, bukan laki-laki, bukan suaminya, istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Di samping melawan arus fitrah, dia jelas terang-terangan melawan arus syar'i. Namun kondisi tertentu syariat ini penting untuk dipahami bagi para ummahat, terkhusus akhwat pun yang akan menjalani rumah tangga. Namun ini penting, syariat pun memberikan porsi bagi kaum wanita, bagi para ummahat. Apa porsi itu? Pemimpin. Yang Rasulullah sebutkan dalam potongan hadis yang sahih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Kaum wanita itu pemimpin. Di mana pemimpinnya? Di rumah suaminya. Bukan di rumah tangganya, tapi rumah suaminya. Sekupnya di dalam, di rumah suaminya. Dan dia, wanita ini nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah suami. Kemudian apa maknanya? Bagaimana memahami dan menjelaskan bahwa sosok wanita, sosok istri itu pemimpin di rumah suaminya? Maknanya, penjelasannya ialah wanita berkewajiban untuk taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Wanita berkewajiban menjaga kehormatan suaminya dan kehormatan dirinya. Wanita berkewajiban menjaga harta suaminya. Wanita berkewajiban mengkondisikan rumahnya, membersihkan dan yang semisalnya, merapikan. Dan wanita berkewajiban mendidik anak-anaknya. Itu maknanya, dan nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinan di rumah suaminya tadi. Makanya akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini penting bagi para ummahat untuk memahami. Antum lihat bagaimana Imam Ahmad berhasil kan, seorang imam ahlus sunnah di zamannya. Nah, yang paling pertama dan utama takdir Allah, hidayah dan taufik dan pertolongan Allah sehingga menjadi seorang alim. Kemudian usaha maksimal umminya. Kemudian kawalan yang dikawal oleh umminya, nasihat, arahan, bimbingan, hasungan umminya untuk thalabul ilm. Inilah salah satu makna wanita pemimpin dalam rumah suaminya. Imam Syafi'i sama, Imam Al-Auza'i sama, umminya. Imam Bukhari umminya, yang getol dalam menghasung dan mengawal anak-anaknya untuk thalabul ilm. Termasuk imam di zaman sekarang, Syekh bin Baz rahimahullah, umminya yang getol, umminya yang maksimal, dan umminya yang menghasung dan mengawal untuk thalabul ilm, sehingga menjadi seorang alim biidznillah wa bi'aunillah tentunya.
Lah, tugas-tugas sang istri dan ummahat seperti yang tadi dijelaskan, ketika dijalankan dengan benar dan ikhlas karena Allah, nampaknya waktu itu gak cukup. Butuh tambahan 24 jam, butuh tambahan sehari semalam. Nampaknya demikian, kalau bisa dan boleh menambah. Oleh karena itu yang kita maksudkan di sini, betapa bahagianya seorang suami mendapatkan istri yang solihah. Betapa tentramnya rumah tangga diberi oleh Allah dan bahagianya seorang suami ketika istrinya solihah. Bukan hanya suami yang bahagia dan tentram, istri pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini, kata Rasul, perhiasan semua. Seisinya itu perhiasan semua. Perhiasan terbaik adalah wanita yang solihah. Nah, maka akhwati fiddin wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, sungguh kesempatan hidup sang wanita, sang istri itu sangatlah sempit, sangatlah sebentar. Maka hendaklah berlomba-lomba menjadi wanita terbaik di sisi Allah, termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah istri-istri Rasul sebagai panutan, sebagai contoh, suri toladan? Maka jawabannya na'am. Khairukum, kata Rasulullah, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarga kalian. Aku paling baik terhadap keluargaku. Nah, dan Rasul SAW juga menyebutkan bahwa keutamaan Aisyah itu radhiyallahu anha atas seluruh wanita itu ibaratnya keutamaan sarid makanan khas yang disukai Rasul dibanding seluruh makanan yang ada. Dan beliau termasuk ummul mukminin, itu istri Rasul. Nah, para ummahat tidak ada pilihan lagi kecuali mencontoh para istri-istri Rasul dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka sekarang kita sampaikan bahwa hamba Allah berarti masuk padanya wanita juga, bukan hanya laki-laki. Itu wajib silaturahim. Hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, berarti wajib berbuat baik kepada tetangganya. Nah, silaturahim tentu diatur dalam syariat. Bagaimana tata cara yang syar'i bagi kaum laki-laki dan kaum wanita. Tentunya demikian, wanita dengan wanita yang lain, yang mungkin misan sepupunya, yang bukan mahramnya, boleh untuk berjabat tangan karena dia sama-sama wanita. Nah, menziarahi, datang di situ. Nah, wanita, yang terjaga, ngobrol, silaturahim yang masih hubungan rahim. Telepon, tanya kabarnya baik, memberikan hadiah, dan seterusnya. Nah, dari amalan-amalan soleh yang dibimbing oleh syariat antar kaum wanita. Terbaiknya dari silaturahim yang ada ini adalah memberikan ilmu. Memberikan apa? Ilmu din, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memberikan ilmu din kalau tidak mau belajar misalnya? Kalau tidak mau talabul ilm. Nah, ini yang kita maksud dari awal tadi. Demikian pula berbuat baik kepada tetangga. Nah, kita berkewajiban menunaikan hak tetangga kita.
Kalau sama muslim, salam, mengucapkan salam, memberikan hadiah, bahkan dianjurkan ketika memasak daging misalnya, perbanyak kuahnya untuk dibagi-bagi ke tetangganya. Semua itu perbuatan baik kepada tetangga. Sabar. Memberikan contoh terbaik. Terbaiknya dalam berbuat baik pada tetangga, terbaiknya untuk berbuat baik kepada tetangganya adalah memberikan ilmu din, ngajari ilmu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya menyampaikan, idza wajadal 'abdu taksiran fi haqqil qarabah wal ahl wal aulad wal jiran wal ikhwan fa alaihi biddu'a lahum wal istighfar. Sebelum ana terangkan dan terjemahkan apa yang beliau sampaikan ini, kita ini manusia, bukan malaikat. Artinya kelemahan, kekurangan, kesalahan selalu bersama kita, ada pada kita. Oleh karena itu, ketika seorang hamba merasa dirinya dan meyakini dirinya, mendapati dirinya taksiron, kurang maksimal dalam berbuat baik kepada kerabatnya, dalam menunaikan hak kerabatnya, dalam menunaikan hak keluarganya, anak istrinya dan anak-anaknya, dalam menunaikan hak tetangganya dan saudaranya sesama muslim atau saudara dia, maka hendaklah dia mendoakan mereka dan memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Itu adab akhlak seorang mukmin ketika dia atau mukminah ketika dia mendapati kekurangan dan kelemahan, ketidaksempurnaan dalam menunaikan hak kerabatnya, hak keluarganya, hak anak-anaknya, hak tetangganya, hak saudaranya sesama muslim. Doakan kebaikan buat mereka, mohonkan kepada Allah ampunan untuk mereka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini bagian daripada bentuk praktik nyata muamalah yang syar'i kepada 4 komponen ini: kerabat, istri atau suami bagi istrinya, anak-anak, tetangga, dan saudara sesama Islam, sesama muslim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian perkara yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa hidup kita, tentunya para akhwat ummahat, itu bukan hanya untuk mendapatkan dunia dan gemerlapannya dan kesenangannya, justru harus disadari apa itu dunia, agar tidak, mohon maaf, kita ini serakah, agar tidak inti pikiran kita itu pada dunia, agar tidak kita mencari dunia sampai melupakan akhiratnya dan seterusnya dari hal-hal yang menipu dan hal-hal yang menghalangi akhirat kita. Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, dalam kitab Az-Zuhud karya Ibnu Abi Dunya, berkata, kata beliau, innamad dunya humum wa humum. Dunia itu sesungguhnya hanyalah kesedihan dan kesusahan. Hal ini harus kita sadari. Kalau itu hakikat dunia, ngapain kita sampai melalaikan akhirat kita? Ngapain sampai kita bertengkar? Ngapain sampai kita serakah, rakus? Ngapain? Yang dicari adalah sesuatu, yang diperebutkan adalah sesuatu yang menyedihkan dan kesusahan. Bukankah ketika kita ini meninggal, diantarkan ke pemakaman,
itu kemudian masuk ke liang lahat, nah kan pulang semua, hartanya pulang, keluarganya pulang, semuanya pulang. Yang bersama mayit itu adalah amalannya. Adalah apa? Amalannya. Ayyuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh wanita yang mulia, yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah wanita yang solihah, wanita yang diberi ilmu nafi oleh Allah dan amalan soleh. Salah satu perangai, dan ini hadis tidak untuk kaum wanita saja, untuk umat Rasul. Yang mulia perangai itu adalah al-haya, perangai malu. Yang Rasul sebutkan dalam hadis Bukhari dari Imran bin Husain, "Na'am al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Perangai malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Naam, kata Bushyr ibn Ka'ab, tertulis dalam ungkapan hikmah, inna minal haya'i waqara wa inna minal haya'i sakinatan. Kata Bushyr ibnu Ka'ab, maktubun fil hikmah, tertulis dalam kata-kata hikmah, bahwa bagian dari malu itu adalah waqar, ketenangan, ketentraman, dan sungguh bagian daripada malu itu adalah sakinah, tentram. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasul sebutkan fa innal haya minal iman. Nah, sungguh perangai malu, akhlak malu itu bagian daripada iman. Lah, di dalam hadis ini penting untuk kita ketahui, yaitu Rasul menghasung untuk mengakhlaki akhlak mulia dan menjanjikan bagi pemilik akhlak mulia itu balasan baik di dunia dan akhirat. Nah, salah satu akhlak mulia adalah haya, perangai malu. Nah, tentu yang dimaksud dengan akhlak mulia ini umum, semua yang menghiasi dirinya dengan keutamaan, kemuliaan, dan kebaikan secara syar'i maupun fitrah, dan meninggalkan dari segala yang merendahkan diri dan menjatuhkan kehormatan dan kewibawaannya dan menghinakannya. Itulah akhlak mulia. Nah, di sini hadis ini adalah perangai mulia. Penting difahami dan diyakini syar'an, menurut syar'i, bahwa perangai malu ini hendaklah dihiasi dirinya oleh seorang laki-laki dan wanita, sama. Alangkah mulianya dan alangkah baiknya ketika seorang itu menghiasi dirinya perangai akhlak malu. Kenapa? Karena perangai malu itu akan menghalangi seseorang terjerumus pada dosa dan maksiat kepada Allah. Ketika perangai malu itu terus menghiasi diri seorang muslim atau muslimah, maka akan terhalangi yamna'u al-mar'a minnal wuku' fil atham, akan terhalangi dia dari perbuatan dosa. Makanya Rasul katakan innal haya la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya perangai malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, malu, salah satu definisi para ulama, inkibadun nafsi anil qabaih wa tarkuha. Al-haya itu definisinya adalah menahan dirinya seseorang, menahan diri dari apa? Dari perbuatan qabaih, perbuatan qabih, jelek, buruk,
dan meninggalkannya. Nah, ada slogan yang tidak benar, ungkapan yang tidak benar, yang perlu diluruskan ungkapan ini. Banyak beredar, kata Syekh rahimahullah, bahwa perangai malu itu meniadakan sifat kelaki-lakian. Dan perangai malu ini tabiatnya para wanita saja. Wa hadza fahmun khati'un. Ini pemahaman yang enggak benar, yang keliru. Naam. Tapi perangai malu ini, naam, perangai yang indah, yang elok, yang baik, yang tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka orang yang memiliki perangai malu, dia akan meninggalkan perbuatan maksiat, dosa, dan apa yang Allah haramkan karena dia punya malu. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula malu, dia akan menghindar dari tadyi' faraid wa rukub ma'asi, menyia-nyiakan apa yang Allah fardukan dan jatuh pada maksiat. Waliyadzubillah. Nah, para ulama menjelaskan tentang malu ini. Ini penting karena baiknya malu dan keutamaannya secara syar'i, dalam syar'i, maka perlu kita ketahui al-haya'u nau'an. Haya, perangai malu ini kan la yati illa bi khairin, kata Rasul, enggak mendatangkan kecuali kebaikan. Lah, perangai malu ini ada dua macam. Pertama, memang dia pemberian Allah, anugerah dari Allah, khuluqon jibiliyah. Naam. Jadi Allah yang menganugerahkan kepada hambanya diberikan perangai malu. Sehingga dia dengan pemberian Allah, perangai malu itu menjauh, meninggalkan dari perkara-perkara yang buruk, yang dosa, yang maksiat, yang jelek, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu. Yang kedua, perangai malu itu yang sifatnya takassuban atau muktasaban, yaitu seseorang berupaya maksimal, berusaha untuk menghiasi dirinya dengan perangai malu. Lah, ini yang seperti itu hendaklah seorang hamba betul-betul dalam upaya takasuban ini mencari dan berusaha untuk menghiasi dirinya perangai malu tersebut, selalu merasa dimuraqabah oleh Allah, dilihat oleh Allah. Naam, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu demikian. Allah Maha tahu akan apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan dan yang sedang kita lakukan, Allah Maha tahu semua. Nah, sehingga dengan itu dia biidznillah Allah anugerahkan dan ada padanya perangai malu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh yang seperti ini adalah masalah yang menjadi kehidupan kita sehari-hari, sehingga hal ini perlu kita hiasi seperti yang disebutkan oleh tadi, yaitu naam, seorang tabi'in Bashir ibnu Ka'ab rahimahullah, beliau mendengar dari Imran bin Husain. Naam, periwayat hadis ini, kata beliau, tertulis dalam hikmah, naam, bahwa inna minal haya'i waqaron, bagian dari haya, perangai malu itu waqar, hilman warazanah, yaitu kelemah lembutan, naam, dan juga kehati-hatian, tidak tergesa-gesa, dan peka, kecerdasan dan peka terhadap sesuatu. Wa inna minal haya'i sakinah, sungguh bagian dari perangai malu itu sakinah, sukun, ketenteraman.
kebahagiaan. Nah, maka dari sini perlu bagi kita untuk selalu mohon kepada Allah agar diberi kita ini semua, para ummahat akhwat, perangai malu dan menghiasi dirinya sepanjang hidupnya dan menjadi qudwah bagi kaum muslimat yang lain dari kalangan akhwat dan ummahat. Nah, apa yang bisa disuguhkan yang terbaik menurut syar'i, apa yang bisa diberikan kepada muslimat yang bernilai mulia secara syar'i, berikan kepada tetangganya, berikan kepada saudaranya, sehingga jadilah wanita-wanita yang tangguh, akhwat ummahat yang tangguh dan beriman dan berakhlak mulia serta berilmu nafi dan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada sore ini. Wal ilmu indallah. Semoga Allah Jalla wa'az memberikan kepada antunna sekalian hidayah dan taufiknya untuk terus istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas akhlakul karimah, istiqomah dalam thalabul ilm dan beramal soleh dan bermuamalah yang baik dengan tetangganya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.